Bab 576. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam saat matanya bersinar cemerlang. Bilah demi bilah Blue Silver Grace melonjak seperti segerombolan lebah dan dengan cepat menyebar keluar dari tubuhnya. Rumput mengelilingi tubuhnya seperti rumput laut, menciptakan penghalang lebat 10 meter di sekitarnya. Tang Wulin punya ide sederhana. Tidak peduli seberapa ganas Devil Soul Great White Shark itu, ia memiliki kepekaan yang sama terhadap bau darah seperti hiu biasa. Oleh karena itu, ia dapat menggunakan Blue Silver Grace atribut tanaman untuk benar-benar menyembunyikan aromanya sehingga hiu tidak akan menyerangnya. Dia mungkin bisa keluar dari ini sepenuhnya tanpa cedera. Hiu pertama melesat maju hanya 7 hingga 8 meter di depannya, seperti yang diharapkan Tang Wulin. Hiu putih besar Devil Soul tidak memperhatikannya karena aromanya sendiri ditutupi oleh aroma samar rumput Blue Silver. Panjang hiu putih besar ini melebihi 7 meter. Seluruh tubuhnya seperti batu giok putih murni, dan memancarkan gelombang energi yang kuat. Mengingat kecepatan renangnya yang sangat cepat, ia memiliki nilai budidaya setidaknya 1000 tahun. Devil Soul Great White Shark hampir tak tertandingi di dalam air. Selama mereka tidak menabrak binatang buas samudera hiper apapun, mereka adalah tuan laut. Yang pertama dibebankan melewati, kemudian yang kedua, ketiga, dan keempat. Tang Wulin menghembuskan napas lega. Dia mencoba yang terbaik untuk memastikan aromanya tidak mencapai mereka. Dia menahan napas dan menunggu dengan tenang. Krisis sementara telah teratasi. Tetapi apakah Guru Mu Ye akan melepaskannya dengan mudah? Saat pikiran ini terlintas di benaknya, Mu Ye terbang tepat di atas kepalanya. Bersiaplah. Suara Mu Ye bergema di langit. Tang Wulin mengangkat kepalanya dan melihat ke bawah tanpa sadar. Dia melihat Mu Ye memegang botol besar di tangannya. Dia membuka tutupnya dan menuangkan isinya. Sebuah percikan cairan menghujani langit sekaligus. Bau darah tebal tersebar di sekitar Tang Wulin. Mulailah. Mu Ye berbicara dengan nada acuh tak acuh. Ark. Tang Wulin berteriak kesakitan saat dia memaksa semua rumput Blue Silver ke bawah. Dia mengandalkan daya apung tanaman di air untuk mengangkat tubuhnya dan membuatnya terbang dengan cepat. Banyak sosok putih raksasa menerkam dari bawah dan bertabrakan satu sama lain. Gelombang membengkak ketika fluktuasi energi yang hebat meledak dari lokasi Tang Wulin. Wajah dan kepalanya terasa dingin saat bau darah menguar sekali lagi. Tang Wulin ngeri ketika dia melihat Mu Ye memiringkan botol sekali lagi dan menuangkan lebih banyak darah aneh. Kali ini, itu benar-benar menutupi tubuhnya. Ini membunuhku. Kondisi mental Tang Wulin selalu tenang ketika dia menghadapi krisis. Dia tidak punya waktu untuk menyalahkan siapapun. Dan dia mengerti gaya Mu Ye dengan sangat baik. Mu Ye tidak akan pernah menunjukkan padanya satu ons simpati, tidak peduli seberapa keras dia berteriak. Dia membuka tangannya saat dia tiba-tiba merobek pakaian di tubuhnya. Ini bukan saatnya baginya untuk khawatir tentang rasa malu ketika hidupnya dipertaruhkan. Darah segar yang jatuh dari langit telah jatuh langsung ke dirinya. Sekarang ada sejumlah besar darah di tubuhnya. Menggunakan pakaian berdarah yang telah dia sobek, Tang Wulin membentuk 2 bola sebelum dia bisa jatuh. Dan dia kemudian melemparkannya sejauh mungkin ke 2 arah. Pada saat yang sama, dia melemparkan sehelai Blue Silver Grace saat dia berlari langsung ke arah Mu Ye. Dia berhasil mengikat tubuh Mu Ye dengan rumput. Dia harus menggunakan segala cara yang ada untuk bertahan hidup. Mu Ye sedikit terpana. Dalam hatinya, dia mengangguk setuju. Tetapi jelas bahwa dia tidak akan terikat oleh Tang Wulin. Tubuhnya melintas dan dia sudah berada di udara. Dia mengamati situasi yang terjadi di bawahnya dengan tenang dan penuh perhatian. Tang Wulin kemudian segera mulai jatuh lagi. 2 bundel pakaian berdarah yang telah dia buang cukup efektif. Bau darah yang kuat memikat beberapa hiu putih besar Devil Soul ke arah mereka. Tetapi masih ada 7 atau 8 hiu yang menjulurkan kepala mereka keluar dari air. Dengan tatapan dingin, mereka menyaksikan Tang Wulin jatuh dari langit. Mengaum. Deru naga yang bangkit bergema dari mulut Tang Wulin tiba-tiba. Sementara 3 cincin jiwa berkilauan di tubuhnya secara bersamaan. Cincin jiwa keduanya bersinar terang saat bilah Blue Silver Grace menghujani ke bawah. Rumput menyelimuti semua hiu putih besar. 2 hiu melebarkan mulut mereka dan menembakkan 2 bola cahaya putih.
Dalam sekejap, bilah Blue Silver Grace meledak berkeping-keping. Hiu putih besar membanting ekornya ke bawah, melemparkan tubuhnya yang besar keluar dari laut. Saat itu terbang langsung ke arah Yang Wulin. Ia melebarkan mulutnya untuk mengungkapkan gigi putih mengerikan setajam pisau. Bilah Blue Silver Grace emas melesat keluar dan menghantam kepala Devil Soul Great White Shark yang terbang dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga kepalanya dicambuk ke samping. Tanpa ragu, kekuatan kasar Tang Wulin ada di layar. Pada saat berikutnya setelah bilah Blue Silver Grace emas menghantam Devil Soul Great White Shark, itu bergoyang dengan gesit dan baum ke gigi di mulut hiu yang melebar. Tang Wulin menarik dengan seluruh kekuatannya. Tubuhnya bergerak secara horizontal ke arahnya sekaligus ketika ia jatuh ke arah kepala hiu. 3 cincin jiwa di tubuhnya beralih ke 2 cincin jiwa emas dalam sekejap. Sisik emas kemudian menutupi tubuhnya. Puff! Cakar naga emas menebas dengan berani dan memotong kepala hiu putih besar Devil Soul ini yang memiliki basis budidaya 1000 tahun. Cakar itu menancap sampai ke kepala sampai lengannya terkubur di dalamnya. Pada saat yang sama, ekspresi brutal dan ganas muncul di mata Tang Wulin. Dia tidak bisa mengambil risiko jika dia ingin bertahan hidup. Dan dia bahkan tidak bisa memiliki sedikit pun keraguan atau menunjukkan sedikit pun belas kasihan. Dengan kilatan cahaya keemasan gelap di lengan kanannya, hiu putih besar Devil Soul yang lebih dari 6 meter ini tiba-tiba hancur berkeping-keping. Angin busuk dan hujan darah berkabut di langit dan menyebar ke segala arah. Kaki kanan Tang Wulin melangkah ke bagian terbesar dari mayat hiu. Dia menggunakan momentum untuk bangkit dan terbang secara diagonal. Setelah cakar naga emas menusuk kepala hiu, ia membuat pilihan untuk memicu Dust Gold Dreadclaw. Dia mengandalkan kekuatan dampak mengerikan Dust Gold Dreadclaw untuk memotong-motong hiu. Hiu putih besar Devil Soul sangat haus darah. Mereka tanpa berpikir mengejar segala bentuk daging dan darah. Bahkan dari jenis mereka sendiri. Pendidikan yang disediakan oleh Shrek Academy terbukti vital pada saat ini. Seperti yang dia harapkan. Darah dan daging yang jatuh dari langit menarik hampir semua hiu. Masih melaju ke depan. Tang Wulin merilis rumput Blue Silver sekali lagi. Lusinan bilah menghantam permukaan air untuk mendorong tubuhnya dan mengirimnya terbang sekali lagi. Dia terjun langsung ke laut, menghindari hiu di permukaan. Air lautnya terasa dingin dan menyegarkan. Tang Wulin menggosok tubuh dan rambutnya dengan keras untuk menghilangkan bau darah. Hiu tertarik pada bau. Tetapi mereka meninggalkannya hidup untuk saat ini mengingat jumlah yang jauh lebih besar dari mayat hiu yang terbunuh. Tang Wulin menggunakan kesempatan itu untuk membersihkan dirinya. Karena hanya sekali dia bebas dari jejak darah, dia akan dapat melarikan diri dari hiu. Jika tidak, indera penciuman hiu putih hancur besar Devil Soul dapat mengambil aromanya bahkan jika dia berjarak 5 km. Setelah selesai mencuci, Tang Wulin melompat sekali lagi dengan bantuan rumput Blue Silver. Dia mengandalkan tanaman merambat grass untuk menyerang permukaan laut dan mengidentifikasi arah yang bisa dia gunakan untuk melarikan diri. Ekspresi Muye tidak biasa karena tubuhnya masih menggantung di langit. Dia akhirnya menyaksikan pertempuran antara Tang Wulin dan binatang buas samudera di laut dalam selama periode budidaya. Pertempuran itu jauh di laut, tapi tanpa diragukan lagi. Kemampuan bertarung Tang Wulin di permukaan air melebihi harapannya. Kemampuan beradaptasi dan bertarung anak muda ini, dan juga ketajaman pikirannya adalah yang terbaik dari yang dipilih. Tidak heran dia bisa menjadi tokoh berpengaruh di lapangan luar Akademi Shrek. Seperti yang diharapkan, dia adalah monster kecil. Namun, jika dia dengan asumsi bahwa semuanya akan berakhir di sana, maka dia salah besar. Sekolah Devil Soul Great White Hiu melahap tubuh rekan mereka di sisi yang jauh. Tiba-tiba, salah satu hiu dengan tubuh yang sangat besar dan lurik perak mengangkat kepalanya. Sirip di punggungnya bergetar sekali. Dan pada saat berikutnya, sirip tiba-tiba melaju dan berenang ke arah Tang Wulin. Ketika itu melewati tempat di mana Tang Wulin membersihkan dirinya. Itu melambat sedikit. Segera setelah itu, ia melesat sekali lagi dan berlari lurus ke arah Tang Wulin telah melarikan diri. Sisa hiu lainnya mengikuti di belakang ketika mereka memotong air laut dan meninggalkan ombak putih. Bab 577. Muye memiliki pemahaman yang mendalam tentang semua jenis binatang jiwa.
serta makanan jenis harta karun surga dan bumi. Darah yang dia tumpahkan ke Tang Wulin adalah darah dari paus setan laut dalam. Devil Soul Great White Shark dan Deep Sea Devil Whale adalah musuh alami. Karena keduanya adalah penguasa laut. Membandingkan keduanya, paus setan laut dalam lebih kuat tetapi jauh lebih sedikit daripada hiu putih besar Devil Soul. Darah paus itu memiliki karakteristik khusus karena sangat lekat. Selain itu, setelah bersentuhan dengan fluktuasi esensi darah yang kuat, itu menghasilkan bau yang lebih kuat. Bagaimana mungkin hiu putih besar Devil Soul tidak mengenali bau musuhnya? Secara alami, ia meluncurkan pengejaran tanpa henti. Tang Wulin melompat di permukaan laut. Dia berbalik untuk mencari sesekali dan menemukan bahwa hiu itu mengejarnya dengan kecepatan penuh. Wajahnya dipenuhi kepahitan saat hiu semakin dekat. Bagaimana dia bisa tahu bahwa tipuan yang Mu Ye lakukan padanya tidak bisa dihilangkan? Apa yang harus dia lakukan? Pada saat ini, dia akan menghadapi keputusan sulit. Hidup. Tampaknya sia-sia mencoba melarikan diri. Ini adalah laut yang luas. Jadi tidak ada tempat untuk bersembunyi. Jika tidak mungkin untuk melarikan diri, maka satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah bertarung sampai mati. Hanya dengan membunuh semua hiu putih hebat Devil Soul dia akan mendapat kesempatan. Hiu masih bisa memakannya jika dia kelelahan sendiri dengan melarikan diri. Selain itu, tidak mungkin dia bisa berlari lebih cepat dari Tuan Laut. Cahaya violet melintas melewati matanya. Semuanya tampak lebih jelas setelah rilis mata setan ungu. Ada 47 hiu putih besar Devil Soul. Tidak termasuk yang dia bunuh. Hiu di depan memiliki panjang lebih dari 10 meter. Ada cahaya perak berkilauan di punggungnya. Ini sangat mungkin peringkat 10.000 tahun Devil Soul Great White Shark. Jadi itu merupakan ancaman terbesar baginya. Jika dia berada di tanah, Tang Wulin tidak akan keberatan bahkan jika ada puluhan ribu tahun jiwa buas diberikan basis kultivasinya saat ini. Tapi itu berbeda dengan 10.000 tahun jiwa binatang buas. Itu adalah makhluk yang benar-benar bisa mengancam hidupnya. Begitu, dia harus hidup tidak peduli apa. Pertarungan. Cahaya tajam melintas di matanya. Tang Wulin mengambil napas dalam-dalam dan mengulurkan lengan kanannya saat seberkas cahaya kuning muncul di belakang punggungnya dalam sekejap. Itu adalah mesia kuningnya. Di langit, Mu Ye belum bereaksi terhadap situasi ini. Jadi Tang Wulin mengambil kesempatan itu. Dia menggunakan rumput blue silver yang menyerang permukaan laut untuk melontarkan dirinya ke dalam mesia kuning. Mesia mulai bersinar dengan semburan cahaya di belakang punggungnya. Segera membawa Tang Wulin menjauh dari kekacauan. Hiu putih besar Devil Soul di bawah tiba-tiba kehilangan aromanya sehingga mereka segera melambat. Namun, itu juga pada saat ini. Sosok merah darah menghalangi mesia Tang Wulin di langit. Biarkan dirimu keluar dan melompat turun. Atau haruskah aku merobek mesia Anda dan melemparkan Anda ke bawah? Mu Ye tampaknya tidak senang dengan pelanggaran aturan Tang Wulin. Ekspresi Tang Wulin tidak berubah sama sekali saat dia duduk di dalam mesia melihat mesia ilahi di depannya. Dia sudah mengantisipasi situasi ini. Dia berada di mesia kuning untuk tujuan tertentu. Dan itu juga memberinya waktu untuk bersantai. Dalam mesia, dia memakan semua makanan yang telah dia siapkan dalam beberapa gigitan. Kemudian dia berbicara dengan panik. Aku akan melompat sendiri. Jangan merusak mesia saya. Dia sedang makan kelezatan surga dan jenis harta karun yang disediakan oleh Mu Ye yang diam-diam disimpannya. Makanan lezat ini sangat bergizi dan dapat mengisi kembali esensi darahnya sekaligus. Penyangga sesaat ini dapat meningkatkan kemungkinan keberhasilannya dalam pertempuran untuk diikuti. Tang Wulin mengambil napas dalam-dalam saat baju besi mesia kuning terbuka. Dia melompat ke laut sekali lagi. Setelah bantuan sementara ini dan makanan yang dia makan, sedikit kekuatan fisiknya dengan cepat dipulihkan. Dengan kilasan kuning lainnya, mesia disimpan kembali di dalam cincinnya. Tang Wulin jatuh langsung ke air. Dia menutup matanya ketika sisik emas muncul di tubuhnya. Suasana menjadi tenang dan tenteram. Karena dia tidak bisa terus tenggelam ke kedalaman. Sama seperti Mu Ye mengamati. Kapasitas bertarungnya di permukaan air jauh melebihi kemampuannya di bawah laut. Indera penciuman si putih hiu putih sangat tajam. Mereka segera menyadari kehadirannya saat dia melompat ke laut.
Sosok raksasa mereka melesat tiba-tiba dan berlari ke arah Tang Wulin. Matanya berubah ungu saat sisik menutupi seluruh tubuhnya. Meskipun ia benar-benar tenggelam, Tang Wulin masih memancarkan semburan aura berani yang sulit untuk dijelaskan. Hiu semakin dekat. Bintik-bintik cahaya bintang berkilauan di tangan kanan Tang Wulin. Armor perangnya muncul tanpa suara dan menutupi tangan dan lengan kanannya. Kekuatan kuat terpancar ke seluruh tubuhnya. Tatapan brutal muncul di matanya saat dia tetap tergantung di tempat yang sama dan menunggu kedatangan hiu. Hiu mendekat semakin dekat. Sementara Devil Soul Great White Shark yang berumur 10.000 tahun di garis depan memancarkan aura ganas dan jahat dari seluruh tubuhnya. Itu melebarkan mulutnya saat mendekat dan meludahkan bola cahaya putih. Bola itu diarahkan langsung ke Tang Wulin. Kecerdasan jiwa binatang sudah mirip dengan manusia karena memiliki basis budidaya 10.000 tahun. Itu tidak mendekat dengan sembarangan. Sebagai gantinya memilih untuk meluncurkan serangan langsung. Tang Wulin menyilangkan tangannya dengan tangan kanannya terulur. Dia meringkuk tubuhnya sehingga dia benar-benar diselimuti sisik emas. Dia tidak menghindari atau menggunakan trik menyerang. Dia hanya membiarkan dirinya menanggung kekuatan penuh serangan itu. Boom! Ketika Tang Wulin diserang oleh cahaya putih, dia merasa seolah-olah tubuhnya akan segera larut menjadi molekul air yang runtuh. Dia diledakkan langsung dari air. Seluruh tubuhnya berkilau dengan cahaya putih. Meskipun tubuh naga emas melindunginya, dia masih berdarah deras akibat serangan itu. Mu Ye yang menyaksikan pertempuran dari langit terkejut juga. Apa yang dia lakukan? Bagaimana dia bisa menghadapi serangan Beast Soul 10.000 tahun? Mu Ye mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan Tang Wulin mati. Namun ini adalah hari ke-49 yang juga merupakan kesempatan terakhirnya. Dia menghela napas dalam-dalam dan menekan keinginannya untuk menyelamatkan Tang Wulin. Dia memilih untuk menaruh kepercayaan pada bocah itu. Dia percaya bahwa pemuda yang cerdas namun ulet ini tidak akan melakukan apapun secara acak. Devil Soul Great White Shark yang berumur 10.000 tahun menyaksikan Tang Wulin diledakkan. Cahaya haus darah melintas melewati matanya sekaligus. Ada beberapa hiu di setiap sisi yang melompat ke langit dan melebarkan mulut mereka saat mereka bergegas menuju Tang Wulin. Raungan rendah bergema saat aura yang kuat meledak dari tubuh hiu 10.000 tahun itu. Gelombang melonjak ke permukaan air dan menghempaskan beberapa hiu yang menuju Tang Wulin. Bagaimana itu bisa membuat orang lain mengambil keuntungan dari makanan yang begitu nikmat? Hiu 10.000 tahun melonjak tinggi ke langit. Ketika tubuhnya menyala kecepatannya secepat kilat. Itu meledak dari air hampir dalam sekejap dan dalam satu struk. Itu mencapai wajah Tang Wulin. Itu membuka mulut raksasa dan siap untuk menggigit Tang Wulin. Tang Wulin tampaknya tak sadarkan diri oleh pukulan sebelumnya. Tubuhnya tidak lagi meringkuk. Dia telah terpesona dan jatuh seperti batu. Sementara dia masih tidak responsif. Mulut raksasa Devil Soul Great White Shark yang berumur 10.000 tahun dengan berani menelannya. Oh tidak. Bahkan judul Douluo seperti Mu Ye sudah terlambat untuk menyelamatkannya sekarang. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini salah. Ini tidak sesuai dengan kekuatan Tang Wulin sama sekali. Bahkan jika dia bukan tandingan dari binatang jiwa 10.000 tahun. Dia seharusnya tidak terbunuh tanpa memberikan sedikit pun perjuangan. Ini benar-benar tidak terduga. Retak. Devil Soul Great White Shark yang berumur 10.000 tahun sangat licik. Itu tidak menelan Tang Wulin utuh tetapi menggigit pinggangnya. Dengan gigi setajam pisau. Hanya perlu memotong orang ini yang mengeluarkan bau paus iblis laut dalam menjadi dua. Dan itu akan menjadi akhirnya. Mulutnya yang besar tertutup. Mu Ye yang terbang turun dari langit sudah menutup matanya secara tidak sadar sementara hatinya dipenuhi dengan niat membunuh. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah membunuh semua hiu putih besar Devil Soul ini untuk membalaskan dendam Tang Wulin. Ah! Jeritan yang menyakitkan bergema di saat berikutnya. Mu Ye yang sudah mendekati permukaan laut tanpa disadari membuka matanya. Karena jeritan yang menyakitkan tampaknya tidak datang dari Tang Wulin. Dia membuka matanya tepat pada waktunya untuk menyaksikan seluruh tubuh Tang Wulin berkilauan dengan cahaya seperti cermin. Sisik emas yang menyelimutinya berkilauan. Pada saat ini, setengah dari tubuhnya sudah ditelan oleh hiu.
Apalagi itu adalah tubuh bagian atasnya. Hanya kakinya yang terlihat dari luar. Namun, jeritan itu benar-benar keluar dari mulut Devil Soul Great White Shark yang berumur 10.000 tahun. Mulutnya yang besar hanya tertutup sesaat sebelum tiba-tiba dibuka kembali. Dan darah segar segera keluar dari tubuhnya. Tang Wulin tidak dipotong setengah oleh gigi tajam itu. Dia mengambil kesempatan untuk meringkuk tubuhnya ketika hiu membuka mulutnya dan kemudian menempatkan dirinya di dalam makhluk itu. Bab 578. Devil Soul Great White Shark yang berumur 10.000 tahun jatuh dari langit dan jatuh dengan keras ke permukaan laut. Membuat cipratan hebat. Tubuhnya yang humongous berputar dengan liar. Itu menggeliat terus-menerus dan menghasilkan gelombang yang tak terhitung jumlahnya. Energi dahsyat itu mendatangkan malapetaka di lautan. Ada hiu 3 atau 4.000 tahun di dekatnya yang tubuh mereka terkoyak oleh pasukan. Hiu yang lain menjaga jarak ketika mereka melihat pemimpin mereka dengan mata yang tidak pasti. Warna darah tiba-tiba mewarnai air laut menjadi merah. Celah besar terbuka di belakang Devil Soul Great White Shark yang berumur 10.000 tahun. Cincin jiwa hitam bangkit dari tubuhnya saat perlahan-lahan berhenti berjuang. Cincin jiwa 10.000 tahun. Ya. Cincin jiwa 10.000 tahun yang telah menjadi langka di dunia Soul Masters. Ini juga berarti Devil Soul Great White Shark yang berumur 10.000 tahun telah mati. Sesosok tubuh merayap keluar dari punggung hiu dengan susah payah. Itu berlumuran darah. Sisik di tubuhnya berkedip-kedip dengan kilau keemasan. Dia berdiri di punggung hiu dan melepaskan lolongan panjang di langit. Mu Ye terperangah. Dia tidak pernah menyangka akan menjadi seperti ini. Dia tidak menembak tanpa tujuan. Tetapi dia telah mengeluarkan 10.000 jiwa air mata seperti itu. Selain itu, ia mengeluarkan Raja Lautan. Devil Soul Great White Shark yang berumur 10.000 tahun. Secara alami, tidak mungkin bagi Tang Wulin untuk berdiri melawan makhluk seperti itu dengan kemampuannya. Tidak peduli perspektif mana yang dilihat seseorang. Itu tidak mungkin. Tang Wulin sendiri telah menilai situasi sejak awal. Mengingat situasinya, dia mengerti bahwa dia tidak punya banyak kesempatan. Jika dia ingin mengalahkan Devil Soul Great White Shark, hanya ada satu cara. Dan dia hanya akan memiliki satu peluang. Dia menerima serangan dari Devil Soul Great White Shark langsung. Pukulan seperti itu melukainya dengan serius. Memuntahkan darah segar bukanlah tindakan yang dia lakukan. Namun, dengan tubuh naga emas dan baju sirah pertempuran lengan kanannya, dia berhasil menghilangkan banyak kekuatan dari serangan itu. Meski begitu, itu hanya serangan menyelidik hiu. Dengan tubuhnya di udara, dia telah makan di mata paket hiu. Seperti yang diprediksi oleh Tang Wulin. Hiu putih hebat selama 10.000 tahun tidak akan pernah membiarkan hiu lain memiliki suguhan lezat seperti dia. Itulah sebabnya ia datang ke arahnya dengan rahangnya terbuka lebar. Apakah itu burung layang-layang atau gigitan? Itu ada dalam rencana Tang Wulin. Dia melepaskan tubuh naga emas yang mendominasi pada saat terakhir. Di lautan, tubuh naga emas yang mendominasi sebenarnya melemah. Karena hampir semua serangan makhluk buas jiwa samudera jarak jauh. Tubuh naga emas yang mendominasi hanya bisa melepaskan kekuatan terbesarnya selama situasi jarak dekat. Itu sebabnya Tang Wulin berjudi. Dia bertaruh bahwa Devil Soul Great White Shark yang berumur 10.000 tahun akan datang dan memakannya. Taruhan terbayar. Dengan memberi kesan bahwa dia lemah. Hiu melihatnya sebagai makanan yang mudah. Tubuh naga emas yang mendominasi juga bereaksi seperti yang dia harapkan. Itu menjadi beban gigitan hiu yang menakutkan. Kemampuan defensif tubuh Tang Wulin dan tubuh naga emas sangat kuat. Dengan armornya yang siap, kemampuan defensifnya meningkat pesat. Bahkan kekuatan gigitan Devil Soul Great White Shark yang berumur 10.000 tahun tidak dapat membelah tubuhnya menjadi dua hanya dengan satu gigitan. Tentu saja, Dusgold Dreadclaw tidak menahan apa-apa saat menebas tenggorokan hiu. Tidak peduli seberapa kuat organisme hidup itu. Bagian dalam tubuh mereka selalu merupakan bagian terlemah dari tubuh mereka. Devil Soul Great White Shark yang berumur 10.000 tahun tidak terkecuali. Dan hasilnya sama seperti yang diharapkan. Ketika dia berdiri di belakang hiu, tulang-tulangnya menjerit kesakitan seolah-olah mereka semua terkilir. Seketika dia digigit.
Meskipun tubuh naga emas yang mendominasi telah menerima pukulan itu, punggung Tang Wulin masih terasa seolah telah patah. Lagi pula, apa masalahnya? Dialah yang selamat. Dia tidak bisa membantu tetapi melepaskan lolongan panjang menuju langit. Garis darah di dalam tubuhnya mendidih dan mengalir liar saat menyembuhkan luka-lukanya. Kemudian suara Tang Wulin berhenti tiba-tiba di detik berikutnya. Paket Great White Shark Devil Soul hanya berhenti sejenak sebelum mereka bergegas ke arahnya dengan hiruk-pikuk. Ini berbeda dari situasi biasa. Bukan. Pemimpin binatang buas telah terbunuh. Jadi mengapa yang lain tidak melarikan diri? Mungkinkah mereka tidak takut mati? Ekspresi Tang Wulin sedikit kaku. Adegan di depan matanya tampak agak berbeda dari apa yang dia rencanakan. Devil Soul Great White Shark yang berumur 10.000 tahun yang merupakan ancaman terbesar baginya telah terbunuh. Hiu lain seharusnya melarikan diri begitu mereka punya kesempatan. Ini adalah insting alami. Namun, naluri alami dari hiu putih besar Devil Soul jelas tidak sama dengan apa yang dia bayangkan. Apa yang harus dia lakukan? Wajahnya terlihat agak lamban. Saat dia menghadapi Devil Soul Great White Hiu yang berumur ribuan tahun, dia benar-benar terpana. Dia tampaknya telah mengeluarkan Devil Soul Great White Shark 10.000 tahun dengan mudah. Tetapi setelah melakukan pukulan kuat diikuti oleh pengerahan tenaga yang begitu berat, stamina dan kekuatan jiwanya sangat kelelahan. Kekuatannya saat ini bahkan tidak sepertiga dari kondisi puncaknya. Sekarang dia harus menghadapi pasukan hiu putih besar Devil Soul yang berumur 40.000 tahun. Bisakah dia menanggungnya? Tanpa ragu, jawabannya adalah tidak. Mu Ye, yang telah terbang kembali ke udara mengungkapkan senyum saat dia berseru atas kemalangan Tang Wulin. Dia berkata pada dirinya sendiri, "Bocah bodoh, apakah kamu pikir ini ada di darat?" Haus darah hiu putih hebat Devil Soul bukanlah sesuatu yang harus dianggap enteng. Di mata mereka, semua hal hanyalah makanan untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Meskipun itu salah satu dari mereka sendiri. Bangkai 10.000 hiu putih besar Devil Soul adalah godaan besar bagi mereka. Bagaimana mereka bisa melepaskan hadiah seperti itu? Saya khawatir Anda tidak mengetahui naluri alami mereka. Tang Wulin benar-benar tidak tahu tentang ini. Dia tidak bisa terus melamun seperti ini dengan paket hiu sudah dekat dengannya. Bola cahaya putih melesat ke arahnya dari segala arah. Tidak mungkin dia bisa bersembunyi dari mereka. Tang Wulin segera bereaksi. Dia melompat dan masuk kembali ke belakang Devil Soul Great White Shark yang berumur 10.000 tahun. Bersamaan, dia meringkuk tubuhnya. Boom! Ledakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Bangkai Devil Soul Great White Shark yang berumur 10.000 tahun benar-benar hancur berkeping-keping. Namun, bahkan jika itu adalah bangkai, itu masih makhluk yang telah berkultivasi selama 10.000 tahun. Kemampuan bertahannya masih cukup kuat. Tang Wulin jatuh langsung ke air. Namun, kekuatan dampak yang dia alami terbatas. Kelompok besar hiu 1000 tahun bergegas maju seperti segerombolan lebah. Namun, dia dengan cepat menyadari bahwa tidak semua dari mereka menagih ke arahnya. Cukup banyak hiu yang menuju ke bangkai yang hancur. Apa? Mereka memakan pemimpin mereka sendiri. Tang Wulin yang biasanya lembut dan sopan tidak bisa menahan diri dari bersumpah dalam hatinya. Mereka benar-benar binatang buas. Tang Wulin akhirnya memahami karakteristik khusus hiu putih besar Devil Soul. Dia tidak kaget, tapi dia senang. Jika itu masalahnya, maka apa yang harus dia hadapi bukanlah seluruh paket hiu putih hebat setan ribu tahun. Dia dengan cepat melepaskan pisau Blue Silver Grace. Mereka meluncur ke bawah dan membuangnya ke udara. Dia hanya bisa bertahan jika dia menjauh dari daerah di sekitar bangkai Devil Soul Great White Shark yang berumur 10.000 tahun. The Blue Silver Grace mencambuk permukaan laut saat membawanya berlari ke arah yang jauh. Pada saat itu, air laut sudah menjadi warna darah. Blue Silver Grace yang dirilis oleh Tang Wulin juga ternoda oleh darah segar Devil Soul Great White Shark yang berumur 10.000 tahun. Warna biru yang berkilauan dan tembus cahaya dilapisi dengan warna darah. Di bawah cahaya-cahaya bulan, itu memiliki rasa keindahan yang khas untuk itu. Devil Soul Great White Shark bergegas ke atas dari bawah saat mengejar tubuhnya. Tang Wulin memukul dengan lengan kanannya.
Sebuah bola cahaya perak menyilaukan keluar dari tangannya dan berputar di sekitar Blue Silver Grace. Dengan ledakan keras, itu mendaratkan serangan langsung ke kepala hiu. Kekuatan besar menghantamnya kembali di bawah permukaan air. Tang Wulin menarik rumput Blue Silver dan mengingat hammer perak-perak rohnya yang halus. Pada saat yang sama, tubuhnya menggigil. Saat dia jatuh ke laut, dia mengetuk permukaan air dengan ujung jari kakinya. Tanaman merambat mencambuk lautan lagi dan mengirimnya terbang. Pada saat itu, lingkaran riak yang tampak aneh tiba-tiba bangkit dari permukaan laut. Tak lama setelah itu, puluhan kolom air melesat ke langit. Ketika riak menyentuh Tang Wulin, tubuhnya langsung menegang. Darah di dalam tubuhnya tampaknya telah berdesir sedikit dengannya. Ketika garis keturunannya terpengaruh, tubuhnya secara alami menjadi kaku. Bahkan sisik yang dikeluarkan oleh tubuh naga emas ditarik kembali. Bab 579. Ini buruk. Itulah yang baru saja terlintas dalam pikiran Tang Wulin ketika ledakan yang sangat kuat dari kolom air menembak tubuhnya ke atas. Hiu putih besar Devil Soul masih menjadi penguasa lautan. Itu bukan hanya ucapan. Apa yang baru saja dia alami adalah gelombang Devil Soul yang dirilis oleh ribuan hiu pada saat yang sama. Ketika mereka berburu di dalam air, Devil Soul Wave bisa dengan cepat membuat mangsanya tidak bisa membalas. Kemudian, mereka akan menjadi hasil yang mudah bagi hiu. Sebenarnya, Tang Wulin beruntung lolos. Jika hiu 10.000 tahun barusan tidak berpikir bahwa dia rentan setelah menerima pukulan dari serangan pertama dan hanya menembaknya dengan gelombang Devil Soul seperti ini, Tang Wulin pasti sudah bertekuk lutut. Tentu saja, jika itu yang terjadi, Mu Ye pasti akan punya waktu untuk menyelamatkannya. Tang Wulin meludahkan seteguk darah segar setelah dipukul. Meskipun dia mengalami banyak rasa sakit untuk menekan kerusakan yang dia terima dari Devil Soul Great White Shark yang berumur 10.000 tahun, itu telah meletus sekali lagi. Nalurinya terasa seperti terbakar. Tetapi gelombang esensi darahnya yang liar tidak dapat dikendalikan. Perjuangan untuk hidupnya tidak bisa dihindari. Serigala hiu putih hebat 1000 tahun yang beberapa sentimeter lebih besar dari yang lain sudah menunggunya di bawah. Ketika melihat bahwa Tang Wulin jatuh dari langit, tiba-tiba melompat ke atas, membuka rahangnya lebar-lebar. Pada saat yang sama gelombang Devil Soul menuju ke Tang Wulin. Hiu bergegas maju untuk menelannya. Tang Wulin mengertakkan gigi. Dia mengambil jendela singkat sebelum Devil Soul Wave kedua mencapainya. Blue Silver Grace-nya berputar ke atas dengan liar. Dan lapisan tanaman merambat yang tebal menyelimutinya. Dia tidak bisa memanfaatkan garis keturunannya. Yang bisa dia andalkan sekarang adalah jiwa bela dirinya sendiri. Ketika gelombang mencapai dia, tubuh Tang Wulin menegang sekali lagi. Tetapi rumput Blue Silver telah membentuk penghalang yang kuat di sekitar tubuhnya dan mengubahnya menjadi kepompong biru besar. Satu-satunya harapan Tang Wulin sekarang adalah bahwa satu gigitan tidak akan cukup untuk membunuhnya. Selama dia memiliki kesempatan untuk mengambil napas dan mendapatkan kembali kendali atas garis keturunannya, dia bisa bertahan dari serangan ini. Puh! Hiu itu menghajar kepompong. Kekuatan gigitannya yang menakutkan membawa kekuatan penghancur yang sangat besar. Lapisan luar rumput Blue Silver pecah di bawah tekanan. Setiap bilah Blue Silver Grace berkedip dengan cahaya biru yang mempesona. Namun, pada intinya, mereka masih rumput Blue Silver. Pada akhirnya, mereka tidak bisa benar-benar menjaga gigi tajam dari hiu putih besar Devil Soul. Gigi tajam adalah senjata hiu yang paling menakutkan. Dan hiu putih besar Devil Soul tidak berbeda. Tang Wulin jelas bisa mendengar semua tulangnya retak di bawah kekuatan gigitan yang menakutkan. Garis keturunannya yang bergelombang telah mereda. Ketika gigitan hiu menekan tubuhnya yang menyebabkan garis keturunannya terhalang. Tekanan besar membuat Tang Wulin merasa seperti esensi darahnya telah mengalir ke otaknya. Tubuhnya memerah merah abnormal. Anehnya, gigitan kekuatan penuh dari hiu putih besar yang berumur ribuan tahun itu tidak menghancurkan mangsa di dalam rahangnya. Ini membuatnya marah. Itu membuka rahangnya yang besar lagi dan menjepit paksa. Kali ini, Tang Wulin tidak sanggup menanggungnya. Apapun yang dilakukannya, Mu Ye menghela nafas. Dia sudah berada di samping Devil Soul Great White Shark. Dia mengangkat tangan kanannya dan mengayunkannya ke kepala hiu.
Tetapi tepat pada saat itu, dia tiba-tiba melihat sinar cahaya biru dan emas yang menyilaukan bersinar dari rumput blues membungkus tubuh Tang Wulin. Anak muda ini punya rencana cadangan. Mu Ye ragu-ragu langsung. Ini adalah kesempatan terakhir. Selama ada kesempatan, dia tidak akan ikut campur. Jika cobaan ini berakhir tanpa kemajuan, itu menandakan bahwa Tang Wulin tidak bisa benar-benar menjadi anggota sekte tubuh. Dan dia tidak bisa mendapatkan kekuatan mereka. Hiu putih besar Devil Soul menutup mulutnya. Namun, itu tidak menghancurkan semua rumput Blue Silver seperti yang diharapkan. Cahaya biru emas yang bersinar tiba-tiba menjadi sangat intens, menerangi permukaan air. Tubuh Devil Soul Great White Shark yang berumur 1000 tahun tampaknya sudah kaku selama sedetik. Tak lama kemudian, Mu Ye melihat pisau Blue Silver Grace tumbuh liar dari dalam kepompong. Mereka dengan cepat bersembunyi di tubuh hiu dan dengan cepat menembak keluar. Aura yang tak terduga mengalir dari kepompong. Ini adalah kekuatan hidup yang sangat kaya. Bahkan di lautan ini, ia begitu substansial sehingga tampak bermanifestasi secara fisik. Bilah Blue Silver Grace menembus ke lautan dan air lautnya beriak. Warna darah di air dengan cepat memudar. Dan itu kembali terlihat jelas. Cahaya biru emas yang dilepaskan dari rumput Blue Silver bahkan membuat lautan bersinar cemerlang. Kepompong itu lepas dari rahang raksasa Devil Soul Great White Shark yang berumur ribuan tahun. Hiu didorong tanpa ampun oleh pisau Blue Silver Grace sampai terbang. Meskipun tidak terluka parah. Dari horizontal, kepompong biru emas terangkat dengan tegak. Circles of Blue Silver Grace yang bersinar biru membentang keluar. Alasannya tidak jelas. Tetapi di tengah gelombang kekuatan kehidupan yang kaya ini dan lingkaran yang masih melebar bersinar biru dan emas, hiu putih hantu Devil Soul yang besar semua telah tenang. Mereka tidak lagi liar. Mereka juga tidak bernafsu mencari darah. Mereka semua mengangkat kepala dan memandangi kepompong itu ketika perlahan-lahan naik dan melepaskan lebih banyak tanaman merambat biru emas. Keberhasilan. Mu Ye sangat gembira. Untuk fenomena aneh yang terjadi pada penatua jiwa 3 cincin, itu hanya bisa berarti satu hal. Dan itu adalah jiwa bela dirinya akan terbangun untuk kedua kalinya. Dalam menghadapi krisis hidup dan mati pada hari ke-49 yang mengeraskan dirinya sendiri, ia akhirnya akan bangun. Bahkan dengan basis dan pengalaman kultivasi Mu Ye, detak jantungnya masih meningkat. Bangkit pada hari ke-49. Apa artinya ini? Itu berarti garis keturunan yang tersembunyi di dalam tubuhnya sangat kuat. Sangat kuat sehingga sulit untuk dibayangkan. Apa itu? Apa yang sebenarnya bisa terjadi? Cahaya biru dan emas dari tanaman merambat Blue Silver Grace yang semakin cerah. Warna biru adalah rona asli dari Blue Silver Grace. Sedangkan warna emas adalah vena daun yang ada di dalamnya. Cahaya itu mengintensifkan ketika cahaya dari pembuluh darah tumbuh lebih kuat. Rumput Blue Silver ini bertambah tebal dengan kecepatan yang terlihat. Dan urat daun di dalamnya tampak lebih jelas. Perubahan yang tidak biasa mulai terjadi. Di antara urat daun, pola-pola emas berkumpul di tengah. Dan dalam cahaya yang menyilaukan, sebuah transformasi luar biasa terjadi. Permukaan tanaman merambat Blue Silver Grace tampaknya telah mekar. Potongan sisik biru jernih muncul dari permukaannya. Bentuk sisiknya adalah berlian sempurna. Apa yang bisa menjadi kebangkitan jiwa bela diri kedua yang tersembunyi di rumput Blue Silver? Apakah itu Kaisar Blue Silver yang legendaris? Napas Mu Ye mulai menjadi sedikit kasar. Dalam semua sejarah manusia, hanya ada satu catatan kebangkitan jiwa bela diri dari Blue Silver Grace ke Kaisar Blue Silver. Namun, kejadian tunggal itu telah bertahan dalam ingatan benua Douluo selama 20.000 tahun. Ini karena orang itu adalah orang yang pernah memimpin Soul Master manusia untuk memberontak melawan Martial Soul Hall. Putra surga yang sombong itu akhirnya mengalahkan matriark aula jiwa marsial yang telah berubah menjadi dewa. Bibi Dong, pemimpin 7 monster Shrek, pendiri Tang Sek, dan orang yang dikenal sebagai master jiwa terhebat di dunia. Dunia manusia. 1000 tangan Douluo, Tang San. Saat itu, ia memiliki jiwa bela diri kembar. Dan jiwa bela diri utama adalah rumput Blue Silver. Kemudian, dengan peningkatan basis kultivasinya,
Jiwa bela dirinya akhirnya terbangun untuk kedua kalinya dan berubah menjadi Kaisar Blue Silver, yang meletakkan dasar yang kuat baginya untuk akhirnya berubah menjadi dewa. Jika jiwa bela diri Tang Wulin juga terbangun pada Kaisar Blue Silver, seperti apa itu? Pada saat ini, darah panas mendidih di dalam hati Mu Ye, mengingat bahwa itu tidak muncul dalam 20.000 tahun. Tidak ada yang tahu seberapa kuat jiwa bela diri Blue Silver Emperor akan atau karakteristik khusus apa yang akan dimiliki. Sekarang, si pembawa adalah muridnya sendiri. Ini adalah kemuliaan milik Sekte Tubuh. Harus diketahui bahwa ketika Tang San yang tak terkalahkan berkeliaran di benua Sekte Tubuh bahkan belum ditemukan, The Blue Silver Grace sedang mengalami perubahan yang bahkan lebih besar. Dan cahaya di sekitarnya juga tumbuh dalam intensitas. Kepompong terbuka perlahan dan memperlihatkan Tang Wulin di dalamnya. Dia berdada telanjang saat dia tergantung di udara. Matanya tertutup rapat, dan warna emas kebiruan muncul di tubuhnya. Seluruh tubuhnya sekarang tampak seperti bagian dari rumput Blue Silver. Di belakangnya, bilah Blue Silver Grace yang sangat besar perlahan-lahan mekar. Ujungnya terbuka perlahan, tampak seperti tulip raksasa. Cahaya biru dan emas turun dari langit. Tanaman merambat perlahan-lahan berubah setebal lengan manusia dan sisik perlahan-lahan memadat. 3 cincin jiwa ungu di tubuh Tang Wulin berbinar. Di bawah sinar cahaya biru emas, warna menyebar ke seluruh tubuhnya. Vena daun di dalam tanaman merambat akhirnya dan secara progresif menyelesaikan kombinasi mereka. Mengejutkannya tampak seperti tulang dan menyerupai tulang belakang. Tanaman merambat biru, duri keemasan, dan timbangan biru emas. Ini adalah Blue Silver Grace yang baru. Atau menggunakan nama baru, Blue Silver Emperor. Cahaya keemasan samar mulai muncul di kulit Tang Wulin. Perlahan-lahan berubah cerah. Sisik mulai muncul. Dan kekuatan auranya meningkat. Kekuatan isap yang tak terlihat keluar dari tubuhnya. Di dekatnya, cincin jiwa hitam yang muncul beberapa saat yang lalu tiba-tiba melesat ke arahnya dengan kecepatan kilat. Fusi cincin jiwa. Apakah basis budidayanya melampaui peringkat ke-40? Dalam proses kebangkitan kedua jiwanya, kekuatan jiwa Tang Wulin akhirnya menembus batasnya dan memasuki ranah peringkat 40. Bab 580. Dia telah membawa Mu Ye terlalu banyak kejutan. Meskipun Mu Ye tidak yakin apakah itu benar-benar cocok untuk Tang Wulin untuk menyerap Devil Soul Great White Shark yang berumur 10.000 tahun. Tentu saja dia tidak akan menghentikan prosesnya. Itu adalah cincin jiwa 10.000 tahun. Bukan jiwa roh 10.000 tahun. Fusi cincin jiwa tidak akan mempengaruhi kekuatan spiritual guru jiwa. Tidakkah sulit bagi seseorang untuk mendapatkan cincin jiwa 10.000 tahun? Lebih jauh lagi, ini adalah sesuatu yang telah dia bunuh diri dan tubuhnya telah menyerapnya atas kemauannya sendiri. Itu harus bermanfaat bagi tubuhnya. Saat dia melihat cincin jiwa hitam sudah di atas kepala Tang Wulin setelah melesat maju dari jauh dan turun secara bertahap. Sekarang dia telah mengalami kebangkitan kedua jiwa bela dirinya. Mu Ye tidak khawatir sedikit pun bahwa Tang Wulin tidak bisa menyerap cincin jiwa 10.000 tahun ini. Kekuatan tubuhnya bertahan lama. Dan kekuatan spiritualnya setidaknya di pangkat roh laut atau tidak mungkin baginya untuk menjalani begitu banyak hari kultivasi yang kuat. Seluruhnya 49 hari. Bahkan baginya, di bawah pelatihan iblis dari sekte sebelumnya Sekte Tubuh Sekte, ia telah menyelesaikan kebangkitan kedua jiwa bela dirinya pada hari ke-28. Dikatakan bahwa di bawah latihan iblis yang merangsang potensi seseorang, semakin lama berlangsung, jumlah rasa sakit akan meningkat, dan itu akan lebih menakutkan. Namun, Tang Wulin telah gigih bertahan selama 49 hari. Selain potensinya yang besar, kemauannya yang tak tergoyahkan juga merupakan alasan dia bisa melakukannya. Kalau tidak, dia akan pingsan sejak awal. Apa yang mengejutkan Mu Ye selama proses pelatihan adalah bahwa meskipun anak ini kesakitan, begitu banyak rasa sakit yang dia ingin mati. Selama ada sesuatu untuk dimakan begitu dia bangun, dia akan menampilkan ekspresi puas setelah dia sudah kenyang. Betapa kuat hatinya yang harus dimilikinya. Dia akan mencoba lagi di hari kedua. Semakin dia diturunkan, semakin dia bertarung dengan gagah berani. Dalam keadaan normal,
Seseorang seharusnya semakin sedih setelah dilatih ini sangat melelahkan. Namun, meskipun dia tidak terbiasa dengan itu selama 2 hari pertama. Setelah itu dia bahkan tampaknya menikmati seluruh cobaan itu. Dia tidak merasakan beban dari semua ini. Kemampuan regeneratif tubuhnya juga sangat kuat. Jadi dia pasti didukung oleh makanan jenis harta karun surga dan bumi itu. Namun, premisnya adalah dia harus bisa mencernanya terlebih dahulu. Dalam hal makan, dia benar-benar orang paling tangguh yang pernah dilihat Mu Ye. Seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk menyerap cincin jiwa 10.000 tahun dengan kualitas tubuh dan kemauan spiritualnya. Itu sesuatu yang jelas. Pasti sesuatu yang hebat untuk memiliki cincin jiwa 10.000 tahun sebagai cincin jiwa keempat karena akan meletakkan dasar yang kuat untuk perbaikan yang akan datang. Kekuatan tubuh Devil Soul Great White Shark yang berumur 10.000 tahun juga cukup. Satu-satunya hal yang dia tidak yakin adalah kompatibilitas dengan jiwa bela dirinya. Seperti yang diamati Mu Ye, cincin jiwa hitam sudah turun dari atas kepala Tang Wulin dan akan bergabung dengannya. Tiba-tiba, perubahan tak terduga terjadi. Raungan yang dalam tiba-tiba datang dari tubuh Tang Wulin. Itu jelas bukan suaranya sendiri. Kemudian, bola cahaya terbentuk di atas kepalanya dan secara mengejutkan memblokir cincin jiwa hitam yang turun. Apa itu tadi? Mu Ye mengalihkan pandangannya ke arah itu. Dia melihat dengan kaget bahwa gambar ilusi kecil telah muncul di kepala Tang Wulin. Kepala yang proporsional lebih besar, kaki tebal dan kuat, sepasang cakar tajam, dan ekor panjang. Tidak peduli bagaimana seseorang melihatnya. Tampaknya itu adalah Overlord Dragon. Makhluk primordial yang hanya ada dalam legenda. Mu Ye telah mengetahui beberapa waktu sekarang bahwa jiwa roh pertama Tang Wulin tidak berguna. Tetapi di bawah pemeliharaan dan peningkatan bertahap, ia menamainya Gold Song. Tapi apa Overlord Dragon yang kecil dan indah ini? Kemudian, sesuatu yang mengejutkannya bahkan lebih banyak terjadi. Gambar naga Overlord mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya lebar-lebar. Itu melompat ke atas dan menelan cincin jiwa hitam dalam satu gerakan cepat. Apakah itu memakan cincin jiwa? Apa ini? Bahkan dengan pengalaman Mu Ye yang luas, dia belum pernah menyaksikan hal seperti ini sebelumnya. Overlord Dragon kecil menamparkan bibirnya, dan kemudian mengeluarkan raungan ke arah langit. Itu melompat di atas kepala Tang Wulin. Saat Mu Ye menatapnya dengan mulut ternganga, ukurannya bertambah. Dalam sekejap, itu telah berubah menjadi bayangan raksasa sekitar 60 meter. Sikapnya yang mengesankan dan menakutkan meledak tiba-tiba. Tekanannya begitu kuat sehingga hiu putih besar Devil Soul yang jauh lari ke kedalaman samudera. Karena mereka tidak berani mendekatinya bahkan setengah sentimeter. Sinar kabut emas gelap keluar dari tubuh naga Overlord seperti benang. Mereka kemudian menggali tubuh Tang Wulin dari segala arah. Kabut asap pertama-tama berputar di sekitar bilah rumput Blue Silver. Kemudian, perlahan-lahan merayap naik di sepanjang rumput sampai akhirnya mencapai tubuh Tang Wulin. Roar! Lolongan marah lain yang berlari ke langit terdengar. Suara Overlord Dragon jelas dipenuhi dengan kegembiraan. Ini, Mu Ye terkejut. Dia tidak pernah mengharapkan hal seperti ini terjadi. Dari mana bayangan Overlord Dragon ilusi ini berasal? Itu terlihat seperti roh-roh. Tetapi dia belum pernah mendengar tentang roh-roh yang tersimpan di tubuh seseorang yang hanya bisa diserap ketika orang itu mencapai terobosan. Sosok Overlord Dragon besar secara bertahap menyusut. Suling Blue Silver Kaisar biru terang milik Tang Wulin perlahan berubah warna dan biru cerah berubah menjadi biru tua. Warnanya dan kilau menjadi warna yang lebih dalam. Dan jaringan pembuluh darah yang tampak seperti tulang belakang di dalamnya juga diam-diam mengubah warna emas gelap. Sekarang tampak lebih kuat dari sebelumnya. Jiwa roh Tuan Naga. Itu benar-benar jiwa roh Tuan Naga. Jiwa bela diri yang lemah seperti rumput Blue Silver menyatu dengan jiwa roh naga Overlord bukanlah situasi yang pernah dibayangkan siapapun. Tidak. Jiwa bela diri Tang Wulin saat ini bukan lagi rumput Blue Silver. Itu sekarang adalah Kaisar Blue Silver. Dia berpikir bahwa hanya Kaisar Blue Silver yang mampu menanggung jiwa roh yang begitu kuat. Satu-satunya hal yang tidak diketahui olehnya adalah apa keterampilan jiwa pertama roh-roh Tuan Naga ini akan diberikan kepada jiwa bela diri Kaisar Biru Tang Wulin. Sayang sekali.
Apakah dia tidak memiliki keterampilan jiwa garis keturunan juga? Itu akan luar biasa jika Overlord Dragon bergabung ke garis keturunannya. Itu adalah makhluk yang bisa setara dengan naga yang sebenarnya. Itu adalah jiwa roh pantang menyerah dari legenda. Mengapa yang pantang menyerah memilihnya? Mu Ye lebih bahagia daripada terkejut. Dia bahkan lebih yakin bahwa mengabaikan statusnya dan menerima Tang Wulin sebagai murid tidak peduli biaya adalah pilihan yang tepat. Cincin jiwa hitam perlahan naik dari bawah kaki Tang Wulin. Dengan itu, sikapnya yang mengesankan bangkit sekali lagi. Setelah melalui begitu banyak, ia akhirnya menjadi anggota terakhir dari timnya untuk mencapai pangkat leluhur jiwa berdering 4. Auranya meningkat, dan tanaman Blue Silver Emperor menamparkan permukaan air dengan lembut. Tanaman merambat yang telah mencapai ketebalan lengan manusia berangsur-angsur bertambah tebal setelah bergabung dengan cincin jiwa keempat. Dalam waktu singkat, mereka sudah setebal paha. Meningkatnya jiwa bela diri tidak diragukan lagi merupakan pertanda perbaikannya sendiri. Blue Silver Emperor dan Overlord Dragon. Ini awalnya tidak cocok, namun di bawah pengaruh menetralkan garis keturunan Raja Naga Emas Tang Wulin, mereka bergabung menjadi satu. Mu Ye tersentak dalam hatinya. Mulai saat ini, ia menganggap bahwa tidak ada yang akan menyebut jiwa bela diri Tang Wulin lemah lagi. Sepertinya cincin jiwa keempatnya memiliki kemampuan untuk sangat meningkatkan jiwa bela dirinya. Sinar cahaya secara bertahap memudar. Tang Wulin membuka matanya perlahan. Dan begitu dia melihatnya, sedingin es melintas di matanya. Karena Mu Ye terus mengawasinya, dia menyadari dengan terkejut bahwa ketika Tang Wulin membuka matanya memiliki celah-celah vertikal yang berkilau dingin dan penuh dengan haus darah. Namun, kondisinya ini hanya berlangsung sesaat sebelum dia kembali normal. Matanya perlahan berubah jernih dan cerah. Itu pasti perubahan khusus yang disebabkan oleh penggabungan dengan roh-roh naga Overlord. Tidak apa-apa selama dia pulih. Tang Wulin selalu bisa tahu perubahan apa yang terjadi pada tubuhnya. Saat ini, dia hanya merasa bahwa dia dipenuhi dengan perasaan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini terutama berlaku untuk Blue Silver Grace-nya. Mereka bukan lagi bilah rumput dan tanaman merambat yang lemah. Setiap bilah Blue Silver Grace seperti perpanjangan dari tubuhnya. Dan mereka sekarang memiliki kekuatan yang sama kuatnya. Dia akhirnya mengerti kemana naga tuan yang telah menghilang hari itu pergi. Anehnya, itu telah berubah menjadi roh-roh dan tersembunyi di dalam tubuhnya. Itu menyatu dengan tubuhnya atas kemauan sendiri hanya setelah dia menembus ke pangkat 4 cincin. Bersambung.